Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nasihat Paulus dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, dan hari ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu mengenai nubuat lalu kemudian menguji segala sesuatu. Saya akan membaca ayatnya yang ke-20 dan 21. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Itu yang kita akan bahas hari ini. Dan nubuat, saudara, itu banyak orang yang saya kira salah paham. Nubuat itu dianggap hanyalah memprediksi atau meramalkan hal-hal yang akan datang, seperti itu. Padahal itu sebetulnya adalah satu pengertian yang sangat-sangat keliru dan tidak utuh terhadap nubuat. Karena nubuat dalam perjanjian lama itu ada banyak aspeknya. Pertama, pengajaran firman Tuhan, pengajaran hukum Taurat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, para nabi memberikan teguran-teguran kepada Israel, kepada raja Israel yang memberontak kepada Tuhan, kepada orang-orang Israel yang melawan Tuhan. Jadi itu juga nubuat, saudara. Lalu ada aspek meramalkan atau aspek memprediksi masa yang akan datang juga, itu merupakan nubuat. Jadi aspek meramal atau memprediksi itu hanya satu aspek daripada nubuat. Tapi pengertian orang-orang Kristen nubuat itu artinya apa? Membicarakan hal-hal yang akan datang, begitu. Cuma itu yang diketahui dan gagal memahami bahwa nubuat itu mengajar. Nubuat itu berkhotbah. Nubuat itu memberi peringatan-peringatan sesuai dengan peringatan-peringatan Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau dalam konteks perjanjian lama, peringatan-peringatan Tuhan dalam hukumnya, yaitu hukum-hukum Taurat, seperti itu. Dan oleh karenanya, saudara-saudara, karena kepincangan semacam ini, maka di dalam karismatik itu mereka berkata, masih ada yang punya karunia bernubuat sekarang, artinya meramalkan masa yang akan datang. Nanti si A akan menikah dengan siapa? Diramalkan. Nanti pekerjaannya akan seperti apa? Diramalkan, begitu. Ini namanya nubuat, katanya. Ini penyelewengan, Padahal aspek terpenting nubuat di dalam perjanjian baru bukanlah meramal lagi. Kenapa? Karena aspek memprediksi masa yang akan datang itu sudah selesai ketika Kristus menggenapi hukum Taurat. Tinggal satu prediksi yang masih berlaku, yaitu mengenai akhir segala sesuatu. Ketika Kristus datang kali yang kedua. Dan itu kemudian nanti diselesaikan oleh bukan orang-orang yang mempraktekkan nubuat-nubuat dalam gereja mula-mula, bukan. Itu diselesaikan oleh Rasul Yohanes dengan kitab Wahyu. Jadi yang terpenting di dalam perjanjian baru bukan memprediksi apa yang akan terjadi, karena tinggal hanya satu aspek saja. Setelah Kristus sudah menyelesaikan tugas penebusan. Tinggal satu aspek, keadaan akhir nanti, dan bagaimana gereja dalam sepanjang sejarah bertempur dengan kuasa kegelapan, tapi gereja tetap menang karena gereja adalah milik Kristus yang sudah menang. Oleh karena itu, maka satu aspek ini sudah dituntaskan oleh Rasul Yohanes. Maka dalam konteks ini tidak diperlukan lagi nubuat-nubuat apapun yang sifatnya memprediksi atau meramal masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, nubuatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini apa? Bukan apa yang dipahami karismatik. Itu adalah bagaimana hamba-hamba Tuhan yang diangkat di dalam gereja-gereja, bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka berkhotbah, bagaimana mereka menegur jemaat, bagaimana mereka memberitakan kehendak Tuhan kepada
jemaat. Itu nubuat yang dimaksud di sini. Dan saudara, jangan lupa, nubuat dalam pengertian kitab perjanjian baru pada saat Paulus menulis ini belum lengkap. Ya. Jadi itu masihlah berupa tulisan-tulisan tapi belum lengkap ya. Terutama yang paling terakhir apa? Wahyu kepada Yohanes ya, yang ditulis pada waktu Yohanes berumur 90 tahun itu dalam pembuangan di Pulau Patmos. Jadi masih dalam proses penulisan ini buku atau kitab-kitab perjanjian baru. Jadi artinya nubuat yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah apa? Pengajaran-pengajaran para rasul, entah yang langsung keluar dari mulut rasul, entah yang sudah berada kitab-kitab yang beredar ya, termasuk mungkin yang jelas sebagian kitab perjanjian baru yang sudah beredar yang merupakan tulisan para rasul maupun kitab Injil yang sudah tersebar ya. Karena ada 4 Injil yang kita kenal apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nah, sebagian sudah beredar dan orang membahas tulisan-tulisan itu. Orang juga membahas sejauh ingatan mereka tentang ajaran Tuhan Yesus selama dia masih hidup. Nah, semua itu yang dimaksud oleh Paulus di sini sebagai nubuat. Jadi pengajaran-pengajaran itu yang menuntun jemaat. Pengajaran-pengajaran itu yang memberikan peringatan kepada jemaat. Bahkan juga bersifat prediksi, tapi bukan prediksi seperti nubuatan mesianik atau nubuatan seperti yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu, tapi memprediksi dalam saya pun bisa melakukan itu. Contoh begini ya, kamu kalau tidak baik-baik taat kepada Tuhan, masa depanmu suram. Kan memprediksi ya, betul ya? Kok tahu dari mana kamu Pak Pendeta, masa depan saya suram? Saya tahu, karena kamu melawan Tuhan. Nah ini apa? Pengajaran, ini namanya nubuat ini. Paham ya? Bernubuat. Orang Kristen yang tidak pernah bertobat dari dosanya, tidak mungkin hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Nah ini apa artinya ini? Ini peringatan-peringatan. Nah ini yang Paulus maksud itu, jangan anggap rendah. Ketika para pengajar itu termasuk Paulus sendiri dan orang-orang lain ya yang mengajar jemaat itu, memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan kembali akan pengajaran Tuhan Yesus ya, mengingatkan kembali akan semua yang dikatakan para rasul, entah yang sudah tertulis, yang sudah beredar, ataupun belum yang tertulis, tapi nasihat-nasihat lisan. Semua pengajaran itu yang membimbing jemaat, memimpin jemaat, bahkan menegur, mengarahkan jemaat, itulah yang disebut nubuat oleh Paulus di sini. Termasuk apa? Termasuk kitab perjanjian lama yang sudah utuh, sudah lengkap dari Kejadian sampai Maleaki. Para pengajar ini kan memberikan tafsiran terhadap perjanjian lama. Mereka menafsir perjanjian lama dan sifatnya Kristosentris. Kalau orang Yahudi tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka menafsir perjanjian lama tidak ada merujuk kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Ya. Jadi mereka itu tidak kristosentris. Tapi orang-orang pengajar perjanjian baru di gereja mula-mula, baik para rasul maupun orang-orang yang mengajar, penatua-penatua pada saat itu, mereka membaca perjanjian lama dan mengajarkan perjanjian lama itu sifatnya kristosentris. Nah, itu juga adalah nubuat-nubuat yang dimaksud oleh Paulus di sini. Jadi nubuat itu sangat luas ya. Ya, jadi buang itu pengertian kacau gitu dari gerakan karismatik biasanya itu ya. Nubuat, memprediksi kamu nanti akan menikah dan ini. Pak Pendeta bernubuat. Kamu nanti akan bekerja seperti ini. Kamu nanti akan seperti ini. Kamu nanti akan jadi presiden begitu. Pak Pendeta bernubuat gitu ya. Nubuatan kacau ini ya. Ya. Betul ya? Tapi kalau saya bilang begini ya, kamu kalau kerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab, berintegritas, setiap yang dipercayakan kepadamu, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai kamu. Kalau kamu terjun di politik, Tuhan bisa pakai kamu jadi pejabat. Kamu mungkin bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden gitu ya. Ini
Bukan model nubuat karismatik ini. Tapi ini adalah apa? Sesuatu penyampaian kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Bukan masalah menjadi bupatinya, bukan. Tapi kamu harus taat supaya Tuhan gunakan kamu. Entah jadi apa saja ya. Di dalam bidang panggilan Tuhan. Nah, ini namanya nubuat, saudara. Paham ya? Jadi beda sama nubuatan karismatik itu ya. Itu kacau-kacau itu yang tidak penting-penting dinubuatkan ya. Jadi saudara, itulah yang dimaksud Paulus di sini. Jangan anggap rendah nubuat. Ya. Kalau saudara mau jelas, kita lihat tulisan Rasul Petrus mengenai nubuat ya. Ya. Bahwa yang dimaksud Rasul Petrus dengan nubuat ternyata bukan nubuat model karismatik yang meramalkan siapa istri orang, meramalkan nanti kamu akan seperti apa, gedung gerejanya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, menikah dengan siapa gitu ya. Tuhan Yesus datang kapan, bukan urusan kita itu. Kan Tuhan Yesus sudah bilang apa? Seorang pun tidak ada yang tahu ketika dia akan datang kali yang kedua ya. Cuma ada tanda-tandanya, tapi waktunya kapan, tidak ada yang tahu saudara. Tapi orang meramal-ramal ya. Ada yang meramal itu barusan ya. Tanggal berapa katanya itu? Omong kosong aja, bulan Oktober atau September. Itu omong kosong besar itu, saudara. Banyak pengajar palsu, pengajar sesat ini di dalam kekristenan ya. Bukan nabi-nabi, bukan pengajar-pengajar yang diutus Tuhan, tapi mereka adalah pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi yang dimaksud Petrus dengan nubuat di sini apa? Yang tertulis dalam kitab suci. Sesuai dengan penjelasan saya tadi. Yang tertulis dalam kitab suci, waktu Petrus menulis ini merujuk kepada perjanjian lama. Dan nanti setelah Alkitab perjanjian baru sudah lengkap, sudah utuh, itulah kitab suci perjanjian baru. Pengajaran di dalamnya, itulah yang disebut nubuat ya. Ya, termasuk tadi yang saya katakan ajaran para rasul yang baik secara lisan maupun tulisan yang sudah beredar, yang nanti kemudian dikumpulkan jadi kitab perjanjian baru. Ya. Itu yang dimaksud oleh Petrus di sini, ya. Jadi kalau Paulus berkata ya, ini Petrus tadi ya, kalau Paulus berkata jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ya saudara baca Petrus, apa maksudnya nubuat? Ya. Jadi jangan mengarang-arang sendiri ya, memprediksi masa yang akan datang menjadi nabi ya. Di karismatik itu gila-gilaan saudara. Bahkan ada pengurapan nabi ya. Ya, seseorang dianggap mempunyai karunia bernubuat. Artinya apa bernubuat bagi mereka? Memprediksi, meramal Indonesia akan seperti apa. Ada penuaian besar katanya. Mereka bicara terus penuaian besar, orang-orang ini omong kosong saja ya. Gila benar ya. Penuaian kata mereka. Tapi bicara di tembok gerejanya. Dia nggak pernah keluar memberitakan Injil, berapologetika nggak pernah. Takut setengah mati loh. Ya, saya masih berani berdebat ya. Keluar berdebat ya, pergi ke kandang-kandang orang-orang yang mempertanyakan kekristenan, kita berdebat. Kalau ada pengajar palsu, kita berdebat. Mereka itu di tembok gereja mereka sendiri. Oh, teriak-teriak, penuaian besar, omong kosong besar aja. Kalaupun terjadi penuaian besar itu bukan, mereka sama sekali tidak ada sumbangsihnya. Betul ya? Mereka tidak keluar memberitakan Injil, cuma keluar-keluar di dalam. Tiup-tiup orang, mujizat palsu, dan lain sebagainya. Jadi saudara, kita harus menolak semua itu ya. Itu bukan nubuat itu. Yaitu kepalsuan-kepalsuan yang ada di gereja. Nah, kalau kita memperhatikan di sini saudara, kenapa Paulus berkata jangan anggap rendah nubuat-nubuat? Kelihatannya di jemaat Tesalonika ini
juga ada spirit yang mirip-mirip atau sama dengan spirit jemaat yang ada di Korintus. Cuma yang paling parah kelihatannya itu di jemaat Korintus, sehingga Paulus memberikan surat penggembalaan khusus bagaimana menggunakan karunia-karunia rohani. Dan dalam Korintus, jemaat Korintus, dalam suratnya Paulus sudah memberikan karunia paling utama dan karunia yang tidak boleh dibesar-besarkan. Yang tidak boleh dibesar-besarkan termasuk apa? Salah satunya bahasa roh. Paulus bilang kalau tidak ada yang menafsir, lebih baik tutup mulut, diam. Ya, karena nggak ada gunanya. Sia-sia kamu ucapkan di udara. Ya, lebih baik orang mengajar sehingga dia memahami firman Allah. Nah, walaupun di jemaat Korintus ini tidak ada indikasi kalau kita membaca bukan Korintus, di jemaat Tesalonika ini kita tidak melihat indikasi bahwa ada penyelewengan semacam itu, tapi kelihatannya ketika Paulus berkata, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, kelihatannya ada semacam yang terjadi di Korintus, tetapi tidak separah di Korintus. Itu sebabnya tidak menjadi perhatian yang terlalu besar bagi Paulus, ya. Seperti itu. Coba kalau saudara membaca di ayat sebelumnya yang saya sudah khotbahkan minggu lalu, ya. Jangan padamkan roh, ya. Artinya Roh Kudus bekerja dengan karunia-karunianya di hadapan jemaat, ya. Minggu lalu saya sudah memberi penjelasan ini, ya, bahkan secara sangat luas sekali, ya. Nah, ada orang-orang tertentu terlalu curiga, ya. Terlalu curiga dengan pekerjaan Tuhan, ya. Ya, orang yang saya bilang minggu lalu apa, orang-orang yang suka apa, pesimis, ya, negatif saja. Semua itu tidak baik, semua itu nggak bisa. Itu banyak orang dalam gereja seperti itu. Kalau lihat orang berkhotbah berapi-api sedikit langsung ditegur, kamu nggak usahlah terlalu berapi-api, kayak kamu sudah masuk surga aja. Ada tidak orang yang kayak gitu di gereja? Mereka itu seperti ingin memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Ada orang bersemangat menginjil. Mereka bilang, sudahlah jangan terlalu bersemangat. Santai aja. Hidup itu mengalir, bos, gitu, ya. Slow gitu, ya. Saudara-saudara, ada spirit seperti itu dalam gereja. Suka memadamkan semangat orang. Suka memadamkan apa yang gairah yang diberikan oleh Roh Kudus. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai orang yang negatif seperti ini, ya. Nah, kelihatannya dalam apa yang ditulis Paulus di sini mungkin juga ada orang yang terlalu berlebihan di dalam mempergunakan karunia-karunia, termasuk mungkin karunia yang tidak terlalu penting seperti di kitab Korintus, dan ada sejenis orang yang sangat negatif tentang itu, berusaha untuk mendiamkan semuanya. Nah, Paulus mau seimbang, ya. Tidak boleh memadamkan roh. Ya, tidak boleh memadamkan roh. Simpan itu. Stop itu. Ambil. Ya. Tidak boleh memadamkan roh, ya, begitu, ya. Jadi, saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan jangan padamkan roh, kelihatannya di Tesalonika itu mungkin ada orang-orang tertentu yang yang mempunyai spirit untuk jangan berlebihan, jangan begini, jangan begitu, ya. Berbeda dengan Korintus. Kalau Korintus serba bebas, ya. Sangat bebas, dan akhirnya rusak-rusakan mereka dalam mempergunakan karunia rohani. Itu sebabnya mungkin, ya, maka jemaat Tesalonika ini mereka lebih moderat, walaupun ada penggunaan karunia-karunia rohani yang sedikit berlebihan, tapi lebih moderat karena ada segolongan orang yang suka melarang, ya. Berbeda dengan Korintus yang sangat bebas. Itu sebabnya kalau saudara membaca surat Korintus, Paulus memberikan penggembalaan terhadap penyelewengan dalam karunia-karunia rohani, tetapi di sini tidak. Ya, rupanya di Tesalonika mungkin ada semacam keseimbangan. Ada orang yang terlalu berkelebihan, ada orang yang berusaha untuk merem itu, ya, seperti itu. Jadi Paulus memberikan peringatan dua-duanya, jangan padamkan roh bagi orang yang suka negatif, ya. Tapi bagi orang-orang yang yang suka berlebihan,
Itu nanti di ayat 21 ada itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tidak sembarangan. Jadi Paulus betul-betul balance, seimbang di sini. Nah, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Artinya apa, saudara? Orang-orang percaya harus betul-betul memperhatikan yang paling penting, yaitu pengajaran firman Tuhan, nubuat-nubuat. Tapi juga kalau ada orang yang bersemangat sekali untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia, jangan dipadamkan. Ya. Tapi kalau ada yang berkelebihan bagaimana? Paulus seimbang. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Ya. Maka kalau kita baca teliti firman Tuhan itu saudara sangat seimbang. Betul ya? Semua sudah seumpama apa istilahnya? Jadi kalau bayi ya atau anak kecil yang masih perlu dijaga terus ya, semua itu sudah disiapkan pagarnya. Dia boleh bermain-main di mana, lompat-lompat di mana, guling-guling di mana, tapi pagarnya jelas sehingga kita yakin sekali bahwa dia akan aman dan tidak akan mencelakakan dirinya. Betul ya? Seperti itu. Ya, jadi apa yang ditulis oleh Paulus di sini betul-betul seimbang ya. Bagi orang yang mempunyai pemikiran selalu pesimis, selalu pasif begitu ya, selalu negatif begitu, Paulus berkata jangan padamkan roh. Bagi orang-orang yang terlalu melebih-lebihkan karunia-karunia rohani yang penting sekali, Paulus berkata jangan anggap rendah nubuatan. Nubuatan lebih penting, pengajaran firman, teguran firman, tuntunan firman itu lebih penting daripada bahasa roh atau yang lain-lain ya. Lalu kemudian bagi mereka yang terlalu berlebihan, Paulus berkata, ujilah segala sesuatu. Clear ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Menguji segala sesuatu berarti semua yang saudara lihat di dalam pelayanan Kristen harus diuji, termasuk di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita sebagai orang Kristen. Semua harus diuji. Pengajaran-pengajaran yang ada harus diuji. Ya. Khotbah-khotbah yang ada harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Tidak ada yang tidak boleh diuji. Kenapa segala sesuatu harus diuji? Karena setan juga bekerja. Ketika Tuhan bekerja, menggunakan hamba-hamba Tuhan untuk bekerja, setan juga bekerja. Orang-orang durhaka juga bekerja. Pengajar-pengajar palsu juga bekerja. Maka kita harus menguji segala sesuatu. Kalau ada yang berkhotbah, uji khotbahnya apa sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Seperti jemaat di Berea, mereka uji semua, termasuk ajaran para rasul. Mereka uji apakah yang dikatakan para rasul ini sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Tentu waktu itu adalah kitab suci perjanjian lama ya. Jangan-jangan mereka mengajarkan hal yang tidak benar. Ini ciri khas orang Kristen yang sehat, menguji segala sesuatu ya dengan kitab suci ya, tidak menerima begitu saja pengajaran. Maka kalau jemaat hanya terima begitu saja, sudah diindoktrinasi ya, didogma, diindoktrinasi, terima begitu saja. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, nanti pendetanya sesat dia tidak sadar ya. Gerejanya sesat dia tidak sadar. Ajaran dogma gerejanya sesat dia tidak sadar ya. Ini sangat berbahaya. Jadi menguji segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Ya. Lalu yang kedua, saudara, kita harus melihat bahwa di balik segala sesuatu itu tentu ada kekuatan rohani. Ya, ada kekuatan rohani yang bekerja. Saya tadi mengatakan kalau Tuhan melakukan pekerjaannya, maka iblis pun melakukan pekerjaannya. Ya.
Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang dia panggil untuk melakukan pelayanan, dan iblis melalui hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang melawan kebenaran. Dan mereka mungkin ada dalam gereja, ya bukan mungkin, ya mereka memang ada dalam gereja, ya kalau di luar gereja kan jelas kan, ya mereka memang datang ke dalam gereja untuk mengacaukan pekerjaan di dalam tubuh Kristus, ya. Nah, kesadaran akan apa yang ada di balik semua ini menjadi sangat penting sekali, sehingga orang tidak sembarangan mengklaim ini pekerjaan Tuhan. Ya. Sebaliknya orang lain sembarangan juga mengklaim ini pekerjaan iblis. Begitu mudah menghakimi pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan iblis. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Karena Tuhan masih mengizinkan setan untuk bekerja. Jadi iblis aktif bekerja saat ini. Ini fakta yang sangat penting sekali, ya. Jangan saudara berkata, oh saya tidak percaya setan, saya cuma percaya Tuhan. Kamu sudah ditipu setan kalau begitu. Ya, iblis itu aktif bekerja. Bekerja mengacaukan pekerjaan orang-orang yang melakukan pelayanan kepada Tuhan, mengacaukan keluarga, ya, hubungan ayah anak, ya, orang tua anak, suami istri dan lain sebagainya, atau orang-orang di sekitar, mengacaukan hubungan antara orang-orang yang bertetangga dan lain sebagainya. Dan terutama sasarannya adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang mau taat kepada Tuhan. Orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi sasaran utama daripada pekerjaan setan. Itu sebabnya Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya apa? Fokus utama pekerjaan setan adalah orang-orang percaya. Tubuh Kristus, gereja. Mereka yang bukan tubuh Kristus sudah tidak akan menjadi fokus yang utama, karena mereka memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan, dari kegelapan. Ya, seperti itu. Nah, karena itu saudara, maka kesadaran kita yang pertama adalah apa? Seperti yang Paulus ketika memberikan peringatannya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Artinya kuasa kegelapan. Maka kalau saudara-saudara mempunyai satu polemik dengan seseorang, misalnya contoh, polemik dalam hal pengajaran, ya. Saudara merasa bahwa apa yang saudara pahami ini adalah ajaran yang berdasarkan Alkitab dan memang sesuai dengan ajaran sehat yang diajarkan oleh gereja sepanjang zaman. Dan orang yang mengajarkan ajaran sesat itu, orang yang berbeda dengan saudara yang saudara berpolemik itu, saudara anggap mengajarkan ajaran sesat. Sebetulnya kesadaran paling pertama bahwa peperangannya adalah melawan penyesat-penyesat yang berada di balik daripada orang yang mengajarkan ajaran sesat, yaitu roh-roh jahat, itu pekerjaan iblis, ya, dan lain sebagainya. Kesadaran ini paling penting sehingga nanti membebaskan saudara dari kebencian, membebaskan saudara dari akhirnya nanti beralih kepada masalah pribadi. Ada kan orang debat, awalnya masalah ajaran kan, tapi kemudian akhirnya saling serang pribadi, saling bongkar aib kan. Kenapa begitu? Karena dianggap musuh itu orang itu. Tapi dia tidak sadar bahwa di balik orang yang mengajarkan ajaran sesat itu ada pekerjaan setan. Maka musuhnya seharusnya roh-roh jahat di udara itu. Dan orang ini kita lawan sejauh dia mengajarkan ajaran sesat. Kita terus menghajar, terus membantai ajaran sesatnya, tapi bukan menyerang pribadi orang itu. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadinya. Ya, nggak ada hubungannya. Kamu ketemu di jalan nanti kamu pukul dia kan.
Saya pukul dia nanti. Kenapa? Karena dia mengajarkan ajaran sesat. Nah, ini kalau orang hanya terima dogma dari gereja seperti itu spiritnya, fundamentalis ya. Diturunkan dogma dari gereja turun-temurun ya. Akhirnya orang seperti saya dianggap pengajar sesat karena melawan doktrin gerejanya. Lalu turun kau ke NTT, MYM katanya. Saya bantai kau katanya gitu ya. Dia pikir saya orang mana ya? Saya orang NTT juga kan gitu ya. Ya, jadi dia kira hanya dia orang NTT kan begitu ya. Jadi saya kan orang NTT juga kan, mainannya orang NTT kan tahu juga kita kan. Ya, jadi kenapa ada kebencian seperti itu? Kenapa ada kebencian seperti itu? Karena dia tidak paham dan dia tidak memahami. Ya, karena selama ini yang dia terima hanya dogma yang dicekokkan ke kepalanya. Sehingga dia tidak sadar bahwa pertempuran ini bukan masalah kebencian antara sesama manusia, tapi antara ajaran sesat dan ajaran palsu. Dan di balik ajaran sesat dan ajaran palsu, di balik ajaran sesat dan palsu itu ada iblis, roh-roh jahat di udara. Maka kita menjadi orang Kristen yang sehat ya. Ketika kita menyerang ajaran orang itu, kita fokus kepada hal itu dan tidak akan menyimpan kebencian-kebencian dalam hati kita. Karena pertempuran kita adalah dengan roh-roh jahat di udara. Nah, bicara masalah roh sekarang. Ketika saudara membaca ini, ujilah segala sesuatu. Segala pengajaran, segala praktek yang ada dalam kehidupan Kristen kita, segala dogma, segala pengalaman-pengalaman Kristen kita harus diuji berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan ajaran Alkitab. Tapi kalau saudara membaca kitab Yohanes juga memasukkan unsur rohani di situ, harus diuji juga. Artinya roh-roh di balik pengajaran sesat, roh-roh di balik praktek-praktek keagamaan seseorang harus diuji. Mari kita membuka sekarang bagian Alkitab dari surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 1. Dikatakan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Yohanes tidak berkata di sini jangan percaya setiap khotbah. Betul, saya katakan tadi khotbah juga diuji. Kalau kita membaca tulisan Paulus, semua khotbah, semua kehidupan pribadi kita, pengalaman rohani kita, dogma yang kita terima, ajaran-ajaran yang kita terima, semua harus diuji dan peganglah yang benar, yang baik. Tapi Yohanes di sini melangkah lebih jauh, berbicara di balik dunia kita yang kelihatan itu ada dunia rohani, ada dunia roh-roh ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kita bukan hanya menguji nabi-nabi palsu, bukan hanya menguji pengajaran seseorang palsu atau tidak, sesat atau tidak, orang ini nabi palsu atau tidak, ya, bukan dilihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Mungkin ada seseorang ciri fisik berjanggut panjang, ya, berpakaian aneh begitu, ya, dengan eksentrik begitu. Tapi ajarannya beres, ada enggak? Ada, saudara. Yohanes Pembaptis. Kalau dilihat dari kalau cuma hanya berdasarkan penampilan, ya kayak seperti nabi palsu kan. Pakaiannya apa? Kulit binatang. Makanannya apa? Madu hutan dan belalang. Tinggalnya di mana? Di padang gurun, kayak orang gila kan? Nah, kalau berdasarkan penampilan, wah ini nabi palsu ini ya. Yang nabi sejati itu yang pakai jas, yang rapi, yang apa istilahnya itu ya. Ya, klinis, rapi ya, wangi gitu kan. Yohanes Pembaptis tidak wangi. Tapi bukan masalah fisik ya. Jadi menguji nabi palsu itu ajarannya seperti apa? Apa yang diajarkan. Tapi Yohanes melampaui itu di sini. Bukan hanya menguji ajarannya, tapi roh di baliknya. Karena setiap ajaran palsu itu pasti berasal dari roh jahat. Dan ajaran yang sejati pasti berasal dari Roh Kudus. Jadi Yohanes di sini berkata, ujilah setiap roh. Menariknya lagi, kalau setiap roh berarti apa? Roh Kudus adalah roh enggak?
Roh Kudus adalah roh atau tidak? Roh Kudus berdaging atau roh? Nah, ini kayak orang bingung ya, roh ya. Roh Kudus adalah roh. Roh Kudus sendiri pun diuji apa betul-betul Roh Kudus atau tidak. Tapi banyak orang karismatik tidak mau menguji. Nanti takut menghujat Roh Kudus katanya. Jangan terlalu banyak bicara Pak Pendeta. Nanti Anda menghujat Roh Kudus, bahaya loh. Mati kamu nanti Pak Pendeta. Kamu menghujat Roh Kudus, kamu akan dikutuk Roh Kudus nanti begitu. Ini ajaran palsu luar biasa ya. Yohanes yang bilang uji semua roh, tidak ada pengecualian di sini, termasuk Roh Kudus diuji. Harus diuji. Apakah betul-betul Roh Kudus atau tidak? Kalau dia betul-betul Roh Kudus berarti harus selaras dengan firman-Nya. Karena Roh Kudus bertindak sesuai dengan firman yang dia sudah inspirasikan kepada para nabi dan para rasul. Tidak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Jadi kalau ada saudara dengar, oh ini suara Roh Kudus Pak Pendeta, tapi dia memerintahkan sesuatu yang melawan Alkitab, itu pasti setan. Tidak mungkin Roh Kudus. Betul ya? Pak Pendeta, saya sudah bergumul Pak Pendeta, dan saya merasa dorongan Roh Kudus dalam hati saya, bahkan seakan-akan bersuara Pak Pendeta, bahwa saya harus menikah dengan ngatinem dari agama sebelah. Dan saya yakin sekali ini tujuannya pemberitaan Injil Pak Pendeta. Itu pasti bukan suara Tuhan itu. Tidak ada Tuhan menyuruh menikah tujuan pemberitaan Injil. Tidak ada di sini itu. Ada tidak menikah untuk tujuan pemberitaan Injil? Tidak ada di sini saudara. Tidak ada ya. Tidak ada itu ya. Jadi saudara, atau contoh lagi. Satu contoh lain. Pak Pendeta, saya sudah bergumul baik-baik. Dan kayaknya suara Tuhan berbicara kepada saya bahwa orang Kristen itu memang harus hidup sesuai zaman. Dan di zaman sekarang Pak Pendeta, biasa aja itu kalau di Belanda itu laki-laki sama laki-laki menikah. Saya melihat di Belanda itu seperti itu Pak Pendeta. Jadi biasa itu. Jadi saya kayaknya tidak menikah dengan seorang perempuan. Saya mau menikah laki-laki dan laki-laki. Ini dari ini saja, ketika dia mengklaim itu suara Tuhan, suara Allah, itu pasti palsu adanya, tidak mungkin benar. Ya. Dia terlibat korupsi misalnya, lalu datang konsultasi ke pendeta, gimana Pak Pendeta, saya sadar ini salah, tapi bagaimana Pak Pendeta? Lalu pendetanya bilang gini, kalau kamu sudah korupsi, kamu kembalikan semua yang sudah kamu korupsi itu. Tapi kalau saya kembalikan, sekarang kan tidak ketahuan Pak Pendeta. Tapi kalau saya kembalikan nanti ketahuan saya ditangkap Pak Pendeta. Gimana ini? Saya sudah bergumul Pak Pendeta. Dan rasa-rasanya Tuhan berkata kamu diam-diam saja supaya aman. Ya, gitu ya. Asalkan ya, lain kali kamu tidak korupsi lagi. Kamu stop sekarang, kamu diam-diam. Yang lalu biarlah sudah berlalu, tidak apa-apa. Kalau saya pendetanya, saya pastikan ini suara iblis. Tidak mungkin suara Tuhan. Tuhan tidak mungkin melindungi dosa. Betul ya? Jadi banyak orang saudara begitu gampang memperalat Tuhan. Padahal bukan suara Tuhan. Ada lagi orang kesaksian. Nggak pakai helm di jalan. Naik motor nggak pakai helm. Begitu dekat dengan polisi, ada polisi di sana. Dia berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Tolong gelapkan mata polisi agar tidak melihat saya yang tidak pakai helm begitu. Lalu entah karena apa polisi nggak lihat, dia jalan lolos. Kemudian bersaksi dan bangga di gereja. Puji Tuhan saudara, saya kesaksian di depan saudara di sini bahwa kasih Tuhan itu nyata. Haleluya. Puji Tuhan. Kemarin saya naik motor, saya lupa pakai helm. Tapi di depan saya ada polisi. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, tolong saya lupa pakai helm Tuhan. Gelapkan mata polisi agar tidak melihat saya yang tidak pakai helm. Ternyata betul Tuhan tolong saya. Polisi tidak melihat saya dan saya lolos. Kalau dia bicara sama saya, yang tolong kamu itu setan. Setan yang mengalihkan pandangan polisi sehingga nggak melihat kamu. Kamu melanggar aturan. Ya. Betul ya? Kalau seseorang sedang bersalah,
tidak boleh meminta kepada Tuhan untuk menolong dia dalam kesalahannya itu. Tuhan tidak pernah menolong orang dalam kesalahannya. Itu pasti suara setan. Jadi sebetulnya mudah ya menguji suara setan dan suara Tuhan mudah ya. Kalau suara Tuhan pasti selalu klop dengan Alkitab. Kalau suara setan pasti apa? Selalu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Bahkan suaranya nanti bisa-bisa melibatkan Tuhan ke dalam dosa juga. Ini sangat berbahaya, saudara. Jadi Yohanes berkata, ujilah segala roh. Nah, hal yang paling penting yang kita harus pahami sekarang, bagaimana caranya menguji roh. Kalau menguji pengajaran seseorang, kalau saudara menguasai doktrin dengan benar, mudah ya. Kalau saudara sudah terbiasa mendengar khotbah-khotbah yang doktrinnya beres, nanti saudara masuk ke gereja yang khotbahnya ngaco-ngaco ya. Langsung terasa enggak? Langsung rasa enggak? Langsung rasa ini, wah ini ada yang enggak beres. Lalu saudara mulai gelisah. Aduh, minggu depan saya enggak datang ke sini lagi. Cari gereja lain yang pengajarannya lebih bagus. Betul kan? Jadi lebih mudah. Tapi bagaimana mendeteksi di balik orang ini ada spirit si jahat. Kalau masalah pengajaran yang menjadi indikator mudah. Seorang ketika pengajarannya tidak beres kita langsung tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi kalau bukan pengajaran bagaimana? Mungkin dia membawakan nasihat-nasihat yang sangat indah, manis sekali di mulut dan kelihatan tidak bertentangan dengan Alkitab. Tapi yang bertentangan adalah motifnya. Artinya apa? Dia sengaja mempergunakan Alkitab, sengaja mempergunakan firman Tuhan. Tidak ada salah tafsirannya, doktrinnya beres, tapi dia mempergunakan itu untuk motif yang jahat. Bagaimana kepekaan spiritual di sini? Di sini letak pentingnya menguji roh apa di balik orang ini. Ya. Jadi saudara, kepekaan rohani menjadi sangat penting sekali. Kalau kita mendengar pengajaran seseorang ternyata tidak menyeleweng dari Alkitab. Tapi ternyata pengajarannya itu dipakai untuk tujuan lain. Yaitu untuk misalnya memperkaya diri. Misalnya untuk membenarkan diri. Misalnya untuk mencari keuntungan. Atau misalnya sedang mau untuk memperalat kita. Artinya dengan firman Tuhan itu dia mau mencengkeram kita. Lalu kita dijadikan orang-orang yang ya di bawah otoritas dia dan tidak boleh lepas dari situ ya. Seperti itu sehingga dia sekehendak hati dia memperlakukan kita begitu. Bagaimana caranya tahu? Nah, maka ada dua hal saudara. Paulus sudah memberikan prinsip ya. Awasilah dirimu, awasi ajaran. Artinya kalau ajarannya beres dan tidak bermasalah sama sekali, artinya kita melihat kehidupannya seperti apa. Ya, kita melihat kehidupannya seperti apa. Jadi kalau dalam kehidupannya dia, itu banyak hal-hal yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Maka ketika dia menyampaikan firman Tuhan, walaupun doktrinnya beres, sangat mungkin dia mempergunakan firman Tuhan itu untuk memperkaya diri dengan tujuan-tujuan atau motif-motif yang tidak benar, yang tidak beres. Ya, maka ketika orang datang itu bicara, jangan langsung percaya, diuji dulu. Walaupun doktrin yang dia sampaikan itu beres sekali, tapi diuji dulu, ya, dilihat dulu. Jangan-jangan dia ternyata mempunyai kehidupan yang sangat-sangat cacat dan akhirnya kita nanti ditipu, ya, seperti itu. Dia memperalat kita dengan menggunakan firman Tuhan yang kelihatannya tidak dikorupsi, tidak diselewengkan, doktrinnya beres, tapi ternyata dia pakai itu untuk memperalat, menipu, memanipulasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara harus dua-duanya dilihat, ajarannya sehat, kemudian kehidupannya sehat atau tidak. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, memang kita harus mempunyai kepekaan rohani.
Tidak hanya bisa kita melihat, mendeteksi dengan benar orang ini ajarannya sehat, wah sudah oke ajarannya. Lalu dengarkan, lihat kehidupannya. Kehidupannya bagaimana? Ternyata beres juga. Ya, tapi tetap harus mempunyai kepekaan rohani. Ya. Kepekaan rohani dapat dari mana, saudara? Didapat dari dua hal. Pertama, ketika saudara terus-menerus hidup di dalam persekutuan dan firman Tuhan. Persekutuan dan firman Tuhan tidak berarti saudara tidur, taruh Alkitab di di dada, saya bersekutu dan firman Tuhan, gitu ya. Saudara pergi kemanapun selalu bawa Alkitab, tapi nggak pernah dibaca, gitu ya. Ya, bersekutu dan firman Tuhan, dipeluk-peluk, dicium-cium. Kalau sampai di rumah ditaruh tempat yang paling bagus, ya, dilap-lap. Ya. Bukan itu maksudnya. Bersekutu dan firman Tuhan artinya Anda membaca firman Tuhan terus-menerus. Membaca firman Tuhan dan terus-menerus dibarengi dengan pengertian doktrin yang sejati, pengajaran firman yang sejati, itu akan menimbulkan kepekaan rohani yang luar biasa dalam diri kita. Ya, jadi bukan hanya otak diisi dengan doktrin, lalu saudara mendeteksi ajaran sesat atau tidak, karena doktrin sudah penuh di kepala, jadi ajaran sesat tidak sesat sudah tahu, ya begitu ya. Tidak cukup hanya itu. Tidak berarti itu akan menimbulkan kepekaan rohani. Itu hanya doktrin semata. Doktrin itu tidak bisa jalan sendiri tanpa kekayaan firman. Karena doktrin itu berasal dari Alkitab. Doktrin itu semacam tulang, ya, kerangka kita ini yang membuat kita kokoh. Tapi menggali kekayaan isi Alkitab ini, firman Allah dalam Alkitab ini semacam daging yang memberikan keindahan, betul ya? Coba kalau kerangka tok gimana? Kerangka tok jalan gitu kan mengerikan ya. Itu doktrin. Memang kokoh, kuat, seperti rumah kan ada kerangkanya ya, ada fondasi, ada kerangkanya kan begitu ya. Tapi tidak indah tanpa tembok, tanpa cat, tanpa pintu apa segala macam. Nah, untuk menggali kekayaan firman Tuhan ini harus membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita menggunakan doktrin yang benar. Ya. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Kalau kita sangat terlatih di sini akan menimbulkan kepekaan rohani yang luar biasa. Sehingga saudara lihat orang bercakap-cakap dan orang, ya, dalam waktu beberapa lama saja saudara bisa menilai ini orang beres apa enggak. Saya pernah punya pengalaman, saudara, di rumah mertua saya. Seseorang datang, dia ngaku pengacara. Ya. Dia bilang, saya adalah pengacara, katanya. Dia kenal Ruhut Sitompul, tapi dia sebut Ruhut saja. Makanya kalau peka itu mudah sekali untuk mendeteksi orang itu beres apa enggak ya. Dia bilang gini, Rohut, katanya, Rohut Sitompul. Cuma saya tidak tahu apa orang Jawa menyebut Rohut, saya tidak tahu ya. Tapi dia bilang Rohut ya. Ruhut Sitompul yang sekarang jadi politisi ya. Suka vokal kan gitu ya. Dulu pemain sinetron itu kan. Saya kenal itu katanya. Saya langsung itu, wah ini. Lalu bilang saya cari barang-barang antik. Rupa-rupanya dia mau tipu mertua saya. Di dalam otaknya itu dia mau tipu mertua saya. Saya cari barang antik. Kemudian saya ajak dia ngomong lama-lama. Ya. Setelah itu akhirnya tidak jadi katanya. Tidak jadi berbisnis apa dengan mertua saya, nggak jadi. Ya. Jadi saudara, kalau kita mempunyai kepekaan itu gampang melihat orang itu orang beres apa nggak beres. Ya. Tapi bukan kepekaan biasa ya. Kepekaan karena doktrin Anda beres, tapi tidak cukup itu karena itu hanya menimbulkan indikator yang langsung tahu ini doktrinnya beres apa tidak. Tapi kepekaan rohaninya tidak ada. Doktrin beres, tapi juga kedalaman kekayaan pemahaman firman Tuhannya luar biasa. Nah, ini satu aspek. Yang kedua, kepekaan rohani itu dibangkitkan oleh persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau tadi persekutuan dan firman-Nya yang sudah ditulis dalam Alkitab, kedua persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam apa itu? Di dalam doa. Orang yang suka berdoa mempunyai kepekaan rohani.
Orang yang tidak berdoa atau jarang berdoa tidak mempunyai kepekaan rohani. Ya, bahkan dia jengkel dengan orang yang punya kepekaan rohani. Saya sering merasakan itu. Ya. Ya. Orang yang tidak suka berdoa tidak punya kepekaan rohani. Bahkan kalau dengar hal-hal rohani nanti dia menjadi tidak senang. Ya, kalau bicara hal-hal rohani. Saya biasa kalau ketemu orang ya, saya lebih menginginkan berbicara hal-hal yang berbobot ya, hal-hal yang merupakan pembahasan firman Tuhan atau doktrin, atau yang lebih luas, bagaimana mengaplikasikan doktrin itu ke dalam bidang-bidang kehidupan. Ya. Kita bicara mandat budaya, bicara seni, bicara politik termasuk. Ya. Ya, tetapi dalam worldview Kristen, worldview firman Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah datang dan bicara-bicara yang hal-hal sepele yang tidak penting, ya, saya cepat bosan dan ya lebih baik saya diam ya. Saya orang cerewet ya. Kalau cocok teman bicaranya itu saya bicara terus gitu ya. Ya, tapi tidak berarti orang lain tidak bicara. Saya mendengarkan kalau orang lain bicara ya. Kemarin ada yang nonton dialog saya dengan orang ateis ya. Ya seperti itu ya. Dia bicara banyak, saya dengar, kemudian saya juga bicara banyak, dia dengar, ya itu namanya dialog yang beres ya. Bukan debat kusir Islam Kristen di media sosial itu ngotot-ngototan lalu keras-kerasan urat leher ya. Ya, jadi saudara, saya pada dasarnya orang yang suka bicara ya. Tapi kalau ketemu orang sudah bicaranya itu sangat low sekali, rendah sekali ya. Di TikTok ada pakaian ini. Itu tidak masuk dalam, itu bukan level saya. Saya cepat bosan dengan pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Ada yang lebih tinggi dari itu, yang lebih tinggi sedikit dari itu. Ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris how to ya, bagaimana. Artinya Anda bicara handphone, ini bagaimana handphone ini kok bisa begini, bisa cara kerjanya gimana? Itu masih lebih menarik. Walaupun itu bagi saya middle, tidak bukan yang paling tinggi, yang saya sukai. Ya. Ya. Tapi kalau hanya, di sana ada makanan enak, mari kita coba. Ya sekali-sekali memang menyenangkan. Tapi kalau hanya itu topiknya, waduh, bosan sekali. Topik paling remeh, paling tidak penting kalau saya. Ya. Pakaiannya bagaimana? Perhiasannya bagaimana? Itu remeh sama sekali tidak penting kalau saya. Ya. Itu hal-hal yang sama sekali membuat saya bosan dan saya heran kenapa orang bisa tertarik hal kayak itu. Karena mereka tidak pernah dididik untuk berbobot pikirannya. Value-nya, nilainya itu terlalu rendah, terlalu low. Ya. Terlalu rendah, terlalu low value-nya, nilainya. Bayangkan anak-anak kita didik joget TikTok itu apa sih? Ikut boy band, girl band Korea ya. Dulu ada BTS sangat ngetop sekali. Maknanya apa? Kan lebih bermakna. Kamu datang ke keyboard atau piano, nah ini chord namanya. Keindahannya chord ini begini. Beda pada. Kalau kamu mainkan chord ini, kamu pakai nada ini begini nanti, harmonisasinya begini. Anak STT pun kadang-kadang brengsek juga. Ya sorry aja. Saya dari STT ya, saya berani mengkritik ya. Saya insider bukan outsider. Anak STT brengsek juga. Bicaranya apa? Hanya makanan. Bicaranya apa? Jasmu seperti apa? Bicara paling tidak penting ya. Bagi saya ini brengsek sekali kalau hamba Tuhan, calon-calon atau calon-calon pendeta hanya bicara masalah makanan, masalah HP-mu seperti apa. Ya. Kan mending yang middle tadi yang saya bilang itu. Kalau bicara HP ini cara kerjanya Android seperti apa? Masih bermanfaat kan? Betul ya? Kamu kalau edit video bagaimana? Kan lebih bagus itu. Atau datang ke piano atau gitar. Gimana? Ini kalau teknik ini bagaimana mainnya ini? Teknik seperti ini apa? Kan berbobot itu. Walaupun saya bilang middle, itu namanya how to. Tapi ada yang pertanyaan lebih fundamental, yang jauh lebih tinggi, yaitu why, mengapa? Mengapa Tuhan menciptakan dan saya berdiri di sini sebagai seorang pengkhotbah? Itu bicara makna hidup. Kalau why itu bicara makna, meaning. Mengapa kamu duduk di sini mendengarkan saya? Ya. Ini level filsuf.
Maka orang yang terdidik dalam pemikiran dalam level ini, mereka itu cepat bosan dan hal yang remeh-temeh yang ya bagi orang biasa itu penting sekali. Joget TikTok kok penting sekali, apa itu ya? Pentingnya apa itu joget TikTok itu? Ya. Kalau hanya joget, saya juga bisa joget, bahkan lebih lucu saya ya. Anak saya bilang, wayang katanya ketika saya joget ya. Artinya joget kan menghibur orang kan? Loh, joget menghibur orang kan? Kalau saya joget lebih lucu, menghibur orang, iya. Tapi bagi saya itu apa? Kecuali di hadapan saya adalah lansia-lansia yang betul-betul ingin dihibur ya. Lalu saya datang khotbah mereka dengan firman Tuhan untuk menambah kebahagiaan mereka. Saya joget-joget sebentar supaya mereka ketawa lepas. Kan bermanfaat itu, betul ya? Bermanfaat enggak? Oh, sangat bermanfaat menghibur mereka. Itu mulia sekali. Saya berikan makanan rohani sekaligus kesenangan sesaat walaupun hanya sebentar mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, Pak Pendeta jogetnya lucu. Wah, senang sekali Pak Pendeta. Nanti datang lagi Pak Pendeta. Habis khotbah, kami dengar firman Tuhan. Joget sebentar, biar kami senang Pak Pendeta. Enggak apa-apa, kalau saya mau. Ya, tapi kalau joget TikTok itu apa? Mau apa? Ya. Jadi, saudara, pembicaraan yang sangat penting sekali itu, bukan pembicaraan, value kita yang sangat penting itu adalah pertanyaan mengapa ya. Kita memikirkan. Ketika orang memikirkan mengapa Tuhan memilih saya, orang yang busuk, orang yang berdosa, maka akan timbul rasa syukur yang luar biasa dan bukan hanya rasa syukur, dia akan berjanji, saya akan berjuang untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan sampai saya tuntas selesaikan. Karena saya tidak paham kenapa Tuhan memilih saya menyelamatkan saya. Pelayanannya pun beda, semuanya beda. Nilai yang dia pegang pun beda semuanya. Jadi kita kembali kepada masalah ini ya, hubungan spiritual dengan Tuhan ya, hubungan yang bersifat rohani dengan Tuhan. Ya, itu menjadi sangat penting sekali untuk membangkitkan kepekaan ya, melalui doa ya. Kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan saya sudah berkhotbah tentang doa dalam seri ini ya. Ada doa yang sifatnya juga umum ya, artinya di mana saja kita bisa berdoa walaupun hanya saat berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan ya, seperti itu. Jadi dua hal ini kalau digabung, doktrin yang beres dan setia menggali kekayaan Alkitab dan membaca firman Tuhan dan setia merenungkan firman Tuhan dan setia, yaitu bersekutu dan firman Tuhan. Kedua, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui doa dan melalui seluruh kehidupan kita setiap hari di mana kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan kita pun kita tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Maksud saya dalam kesulitan pekerjaan kita pun ya, walau berat kita mengeluarkan keringat dalam pekerjaan kita, kita tidak lupa untuk apa? Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini menimbulkan kepekaan rohani. Ketika berhadapan dengan roh-roh jahat, ya, orang-orang yang dipakai roh-roh jahat, orang-orang yang dipakai oleh setan untuk mengajarkan hal-hal yang tidak beres, atau mungkin segala sesuatu beres yang dia katakan, tapi ada motif yang tidak beres, saudara bisa langsung peka. Bisa langsung peka menilai, ini orang nipu atau tidak. Ya, tentu ada kelemahannya ya. Orang yang terlalu fokus kepada hal-hal seperti itu memang ada kalahnya dalam hal-hal yang biasa ya, yang kita anggap tidak terlalu penting ya. Tentu ada ya saudara ya, seperti saya kalau beli buah sering kalah. Beli buah ya, tahu beli buah ya. Oh ini manis pak, ternyata dibeli itu ternyata kecut setengah mati. Ya memang gak ahli. Tapi itu hal biasa ya. Buah kan biasa ya. Tapi jangan nanti kalau misalnya kita punya fasilitas apa begitu, wah itu beda itu pertimbangannya itu berlapis itu. Tidak sembarangan orang tipu-tipu kita kan begitu ya. Ya. Tapi kalau masalah sehari-hari memang kadang-kadang begitu. Tapi no problem. Banyak orang yang mempengaruhi orang banyak itu. Kadang-kadang dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka sampai lupa cuci pakaian karena terlalu banyak hal penting yang mereka kerjakan.
Jadi kalau bisa dua-duanya dibereskan, tapi kalau memang harus ada yang dikorbankan, ya cuci pakaian dikorbankan lebih bagus. Untuk hal yang lebih penting. Orang sibuk melakukan hal yang penting sekali, kadang-kadang lupa pakai Rexona atau apa gitu ya. Saya bukan promosi di sini ya. Sehingga ketemu orang kadang-kadang keringatnya bau gitu ya. Ya sekali-sekali lupa tidak masalah itu ya. Asal yang paling penting, yang paling berharga harus dipertahankan dengan cara yang konsisten. Kalau saudara guru konsisten itu mengajar dengan pengabdian yang penuh. Jangan korup. Sekarang guru banyak korup loh. Kerjasama dan beli buku apa begitu kan. Wajib, murid wajib pegang buku ini. Sudah kerjasama dan penerbit atau apa, mereka ngambil. Apa istilahnya itu yang wisata-wisata itu? Bayar 1 juta, 2 juta, aduh mahal sekali kan? Iya, studi tour ya. Studi tour, ayo bayar. Tapi dapat itu guru-guru itu. Tapi kalau kita anak Tuhan, fokus untuk lurus jujur bekerja untuk Tuhan. Ya, kalau dalam hal-hal yang biasa tadi kita kadang-kadang kalah atau kadang-kadang kelewatan atau kadang-kadang hilaf, no problem kalau saya ya. Kadang-kadang kalau naik mimbar ya, mungkin bajunya kurang pas ya, tidak masalah lah. Kadang-kadang ya, kalau sering juga mengganggu kan. Ya, tapi kalau khotbah, masalah prinsip, kadang-kadang saja salah, tidak apa-apa. Ini bahaya sekali ya. Kalau kadang-kadang saya ajarkan ajaran sesat di sini boleh nggak? Kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang-kadang sesat tidak apa-apa, boleh nggak? Itu bahaya sekali. Maka itu penting pertahankan konsisten terus-menerus. Nggak boleh sesat. Kalau salah memahami satu ayat tertentu dengan menerapkannya dengan cara yang keliru tapi tidak berdampak kepada kesesatan doktrinal, ya itu biasa. Atau salah ucap ya. Saya sering salah ucap kan, kalau khotbah sering itu. Saya biasanya dengar lagi khotbah saya, ini kok salah ucap ya. Tadi mau katakan istilah ini kok malah yang diucapkan istilah ini, itu biasa. Tapi kalau masalah doktrin, itu tidak boleh geser, itu harus stabil, harus konsisten. Kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita seperti itu, dua hal ini tadi, punya kerangka doktrin yang beres, bergaul akrab dengan firman Tuhan, dan terus bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan mempunyai kepekaan rohani, dan kepekaan rohani ini menjadi modal hidup di dalam seluruh bidang kehidupan kita, apa saja itu. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat kita butuhkan dalam segala sesuatu. Untuk menilai segala sesuatu, untuk mengevaluasi segala sesuatu, termasuk kalau Anda mau menerapkan itu dalam pekerjaan Anda itu terlalu bisa. Katakanlah orang yang mau berbisnis ya, kalau dia mempunyai kepekaan rohani, maka dia akan mempergunakan itu untuk melihat ke depan usahanya seperti apa, dia harus mengontak, dia harus berelasi dengan orang seperti apa, dan lain sebagainya. Betul ya? Ini penting sekali saudara. Jadi biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, orang Kristen yang menguji segala sesuatu, orang Kristen yang tidak menganggap rendah pengajaran-pengajaran, tapi juga orang Kristen yang tidak memadamkan pekerjaan Tuhan, tapi menjadi orang Kristen yang selalu optimis, yang selalu bergerak untuk Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang Kristen yang selalu menguji segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami menjadi orang Kristen yang selalu meninggikan pemberitaan firman Tuhan yang sejati, pengertian firman yang sejati, dan menjadi orang Kristen yang selalu menguji segala sesuatu dan memegang apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang selalu optimis di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.